Pak, kami mahasiswa dari kampus Systemic Time. Boleh perkenalkan nama Bapak dulu? Baik, saya Gemma, saya sebagai Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kota Medan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Menurut Bapak, apa saja nilai etika yang paling penting dalam profesi pemadam kebakaran? Pertama, pemadam kebakaran itu adalah tugas pelayanan masyarakat. Jadi yang dibutuhkan sebagai seorang pemadam kebakaran itu adalah keikhlasan. Nah, kita harus ikhlas berbuat karena yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang membahayakan, berpotensi untuk menciderai bahkan bisa sampai beresiko kematian. Nah, jadi kita harus ikhlas dalam melakukan pekerjaan kita, itu etika kita yang paling utama. Itu saja dalam pelayanan kepada masyarakat. Berbicara tentang tantangan tadi, bagaimana sikap seorang petugas damkar dalam menghadapi situasi darurat yang penuh tekanan? Ya, sikap petugas damkar ya kita dilatih untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Karena begitu kita menerima panggilan pemadaman kebakaran, kita sudah berhadapan dengan risiko. Kita harus segera naik kendaraan, kemudian di kendaraan juga harus segera sampai ke lokasi kebakaran. Kemudian di lokasi kebakaran juga kita tidak tahu bagaimana kondisi kebakarannya, bagaimana kondisi lokasinya, bagaimana denahnya, apa-apa saja bahaya di situ kita tidak tahu. Jadi di situ memang kita harus bersiap-siap. Yang paling penting di sini adalah kita menggunakan alat pelindung diri APD. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki itu kita pergunakan sesuai dengan persiapan dari kita. Tentu saja kita diberikan pelatihan terlebih dahulu ya untuk mengenal bagaimana potensi-potensi kebakaran, apa saja bahaya bagi kita. Gitu. Apakah ada kode etik khusus yang harus dipatuhi petugas damkar? Kode etik khusus kalau kita profesi kita nih belum memiliki kode etik khusus. Tapi yang jelas kita ini pelayanan publik. Kita mengikuti core value daripada aparatur sipil negara. Gitu. Jadi kita mengikuti yang namanya berakhlak itu ya. Nah, itu kan banyak itu core value-nya di situ. Jadi kita mengikuti core value dari ASN itu sendiri. Nah, Bapak, apakah tantangan terbesar dalam menjaga profesionalisme sebagai petugas damkar? Tantangan terbesar menjaga profesionalisme itu waktu ya. Waktu menjadi tantangan karena tugas kita ini kan damkar ini tugas yang 24 jam sehari, 7 hari selama seminggu. Jadi kalender kita itu tidak ada merah. Artinya di kalender kita itu semua hitam. Setiap hari, setiap jam itu kita harus tetap siaga karena kebakaran itu tidak mengenal Senin sampai Minggu, dia tidak mengenal pagi atau malam, kita harus siap. Itu kendala terbesar di kita karena terkadang ya kita kan juga makhluk sosial, kita butuh bergaul sama teman-teman, kadang ada libur, cuti bersama, kita tidak bisa meninggalkan tugas begitu saja meskipun yang lain libur, kita harus mengatur shift. Terkadang kita kena seperti kayak di lebaran, kita tetap bertugas di saat lebaran, sementara orang lain pada mudik, pada bersilaturahmi, tapi tetap ada yang jaga. Nah itu tantangan terbesar kita menjadi seorang pemadam kebakaran, meluangkan waktu kita. Bagaimana cara Bapak menangani dilema etika, misalnya ketika ada konflik antara keselamatan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain? Cara apa yang tadi? Menangani dilema etika, misalnya ketika ada konflik antara menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Tentu saja kita harus menjadi seorang pemadam kebakaran itu, kita juga harus memperhatikan keselamatan diri kita sendiri. Kita bukan menjadi seorang pahlawan yang bersiap-siap mengorbankan diri kita, tidak. Kenapa? Karena kita ini kan adalah memiliki keluarga ya, kita juga makhluk manusia yang memiliki keluarga. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada masyarakat tapi juga pada keluarga. Prinsip kita bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik dan juga pulang dengan selamat. Itu. Jadi tetap kita harus memperhatikan keselamatan diri. Jadi tidak menjadi konflik itu dia harus sinergi bersamaan. Jadi tidak boleh memilih antara yang diselamatkan dengan keselamatan diri sendiri, tidak.
Kita harus bisa menyelamatkan dan juga kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita. Dua hal itu tidak boleh ditabrakkan, tidak boleh dikonflikkan. Itu harus sama-sama. Kita datang sehat, pulang juga harus sehat. Meskipun terkadang ada risiko-risiko dari pekerjaan. Contoh seperti terjatuh, kena sengat listrik, terbakar, itu sudah risiko dari pekerjaan. Tapi untuk mengatasi itu kita sudah memiliki persiapan, artinya menggunakan APD, kita belajar bagaimana api, bagaimana menyelamatkan dalam situasi yang memang atau lokasi yang tidak aman, gitu dia. Apakah pernah ada kejadian di mana seorang petugas melanggar etika profesi? Bagaimana dampaknya, Pak? Pernah ada kejadian, artinya kalau kita prinsip kita pemadam kebakaran itu sebenarnya bukan etika profesi. Moto kita itu pantang pulang sebelum api padam. Ada beberapa, meskipun jarang sekali pemadam kebakaran itu selesai atau pulang dan meninggalkan lokasi, tapi apinya belum padam sepenuhnya. Itu merupakan pantangan bagi kita sebenarnya. Nah itu. Jadi moto kita itu tadi, pantang pulang sebelum api padam. Jadi kita tak berusaha untuk menjaga agar api itu padam dulu baru bisa kita pulang. Menyelesaikan tugas kita dengan tuntas, jangan menunda-nunda. Bro, matikan pokok tuh. Kami ingin tahu juga Pak, mengenai bagaimana cara petugas damkar menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Ya, pertama kita harus menggunakan seragam, tentu saja seperti kayak Bapak ini ya. Nah, harus seragam yang jelas, menunjukkan identitas seorang pemadam kebakaran. Kita harus menunjukkan identitas seorang pemadam kebakaran yang jelas dan masyarakat bisa melihat. Kita menggunakan alat pelindung diri dan pasti kita harus bisa menenangkan masyarakat. Artinya kita menunjukkan bahwa kita bekerja, karena masyarakat ini kan pasti panik, ya, pasti panik. Bahkan ada pernah masyarakat yang coba melempar kita, bahkan pernah main fisik ya. Nah, itu karena kepanikan dia atau karena ketidaktahuan dia. Nah, jadi kita coba bersabar sama mereka, memberikan penerangan sama mereka bahwasanya kita sudah menguasai, kita paham apa yang kita pekerjakan. Itu. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada kesepakatan dalam tim saat menjalankan tugas? Maksudnya tidak ada kesepakatan gimana? Jika ada ketidaksepakatan dalam tim saat menjalankan tugas, Pak. Ketidaksepakatan dalam tim. Nah, di tim kita ini berjenjang, ada hierarki. Ada pemadam kebakaran atau fire fighter, ada rescuer, ada kepala regu, ada kepala seksi, ada kepala UPT, ada lagi kepala bidang, ada juga kepala dinas. Jadi ini semua berjenjang, komando sifatnya. Jadi di dalam melaksanakan tugas itu kita mengikuti jenjang komando. Jadi seperti saat kebakaran, normalnya itu ada kepala regu di situ, ada karu dan wakaru. Jadi wakaru dan karu ini yang mengambil keputusan di saat-saat penting. Meskipun sebenarnya petugas itu sudah kita bekali dengan SOP, standar operasional dan prosedur bagaimana melakukan pemadaman. Jadi nggak mesti nanya lagi. Contoh ini gimana kita buat apinya, gimana kita nyiram, tidak. Mereka sudah tahu. Cuman kadang ada hal yang terjadi di luar daripada SOP. Nah, itu yang butuh kepala regu dan wakil kepala regu itu langsung mengambil putusan. Nah, mungkin di situ ada lagi lebih senior lagi. Nah, ada kepala UPT, ada kepala seksi ya. Seperti ini bapak ini dua nih kepala seksi. Pak Henry Atmaja nih yang pakai baju biru ini kepala seksi penyelamatan kebakaran. Kalau Pak Resdianto penyelamatan non kebakaran. Nah, jadi kalau ada mereka di sini ya mereka diikutin. Nah, cuman kadang kita tidak, meskipun kita hadir di situ, kita tidak langsung ambil alih komando, kita melihat. Karena tetap itu dalam keputusan di pemadaman itu tanggung jawab tertingginya itu di kepala regu. Nah, kepala regu, kecuali ada tindakan-tindakan yang butuh pimpinan, intervensi pimpinan. Nah, itu akan diminta petunjuk sama kita. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan dalam menjalankan tugas sebagai damkar, Pak? Wow, paling apa itu waktu pesawat Mandala jatuh lah ya kan. Pesawat Mandala jatuh tahun 2005 ya. 2005 bulan September. Atau kok saya tidak salah itu tanggal 15 September atau 5 September. Pokoknya ada 5-5-nya 2005. Kejadiannya jam 10. Terus ada ledakan ada 2 kali. Udah itu baru apinya besar gitu. Udah itu baru kecil-kecil ledakannya tapi api terus menyala gitu. Mengapa masih ada sisa rasa
jatuh itu apinya jatuhnya kan di Jalan Jamin Ginting, jangan kan belum lahir tuh ya. 2005 udah lahir kan? Baru lahir. Oh baru lahir, iya. Itu jadi itu kejadiannya luar biasa sekali, korban banyak sekali. Jadi karena jatuhnya luar biasa. Saya terus terang tuh sekian detik saya terkebun melihat itu. Berapa lama Pak pemadamannya? Pemadamannya itu sampai sore itu kita dibantu karena hujan turun itu apinya padam. Itu kejadiannya sekitar jam 10 pagi, jam 9 sampai jam 10 pagi itulah kira-kira ya. Kemudian menjelang petang tuh hujan turun. Jadi hujan itu yang membantu kita mendinginkan lokasi. Karena rumah penduduk juga banyak. Itu pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting tuh lewat Citra Garden sedikit Pasar 5. Tuh, kemudian kebakaran yang paling lama yang pernah saya selaku bertugas itu Medan Plaza ya. Medan Plaza, kalian juga belum tahu nih kalau sebelum lahir. Udah lahir lah kalian, tapi kalian belum pernah ke sana kalau Aksara tidak selama Medan Plaza. Aksara itu hanya sekitar 1 malam. Kalau Medan Plaza itu 36 jam. 36 jam, jadi itu 3 shift kita berganti-ganti terus melakukan pemadaman. Kebakaran melanda gedung Medan Plaza di kawasan Jalan Iskandar Muda Medan selama 9 jam terakhir sejak Sabtu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bahkan api terus menjalar dan mulai membakar setiap sudut bangunan. Upaya pemadaman api hingga saat ini terus berlangsung. Pihak Dinas Damkar Kota Medan mengerahkan armada sekitar 40 unit termasuk bantuan damkar dari Pemkab Deli Serdang. Namun hingga kini api belum berhasil dijinakan. Sebaliknya api semakin menjalar dan membakar setiap toko mulai dari lantai 1 hingga ke lantai 5. Penyiraman air juga baru dapat dilakukan di bagian luar gedung karena petugas tidak berani mengambil resiko. Warga mengatakan kebakaran diawali dengan suara ledakan. Sesaat kemudian api mulai berkobar dan semakin membesar. Kebakaran kali ini merupakan peristiwa ketiga dan terbesar setelah sebelumnya di tahun 1988 dan tahun 2013. Api membakar pusat perbelanjaan tertua di Medan tersebut. Kejadiannya seperti apa? Dengar apa saya mau bangun jam 1, setengah 2 dengar ledakan pertama, kedua kali udah jadi kayak gini dibangunkan sama orang naik kereta, sama mini gitu. Dari lantai berapa tuh Bu? Gak tahu persisnya, orang ibu di lantai 2. Kalau persisnya dari lantai berapa gak tahu. Mendengar ledakan gitu aja. Setahu Ibu udah berapa kali nih Medan Plaza kebakaran? Setahu udah yang paling besar 2 kali nih, 8 tahun 88 gak pernah. Karena luar biasa gedungnya habis total, jadi kita benar-benar tugas. Baik Pak, yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa atau generasi muda yang ingin memahami pentingnya etika dalam dunia kerja? Ya, saya berharap ya kalian ya adik-adik mahasiswa memang etika ini bukan sekedar diketahui tapi juga perlu dilaksanakan ya. Karena zaman sekarang ini etika ini bagi kalian ini Gen Z ini ya. Nah, ya Gen Z ini kadang tidak bahasanya kadang disepelekan oleh kalian. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kan maksudnya, yang penting maksud saya bagus gitu. Tapi etika itu juga penting. Apalagi ini di dalam dunia sekarang persaingan kerja, dia tuh kan ada hard skill, ada soft skill. Etika itu masuk ke dalam soft skill. Nah itu ya, jadi soft skill itu sangat berperan sekali. Kalau mengenai rumus, mengenai keterampilan, itu bisa dipelajari. Tapi kalau soft skill itu harus diterapkan. Nah, dia harus diterapkan. Masuk etika ini, bagaimana kalian memperlakukan orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dari kalian, orang yang lebih berpengalaman dari kalian, atau orang yang lebih muda dari kalian, atau junior kalian, itu kan harus ada ada etikanya. Meskipun suatu saat kalian bisa jabatan kalian lebih tinggi atau posisi kalian lebih tinggi, kalian bisa memperlakukan orang dengan respect juga, apalagi dengan orang yang lebih senior atau lebih tua dari kalian. Kemudian dengan pimpinan juga itu kan harus ada ya etika dengan atasan, bagaimana dengan bawahan. Itu harapan saya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasannya. Wawancaranya sangat bermanfaat bagi kami untuk memahami etika dalam profesi damkar.
Kami sangat mengapresiasi Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Baik, terima kasih ya sudah datang ke kami. Mudah-mudahan tugas kuliah ini bisa mendapatkan nilai yang bagus dan kalian juga bisa sukses kuliahnya. Ini semester 3 ya. Iya, Mudah-mudahan satu bisa dapat gelar sarjana ilmu Eskom, sarjana komputer. Iya. Bisa menjadi orang yang bagus, kalau bisa jadi ASN juga ya kan, jadi PNS. Ya karena negara ini butuh jiwa-jiwa muda, anak muda. Kalau kami ini kan udah dalam masa usia pertengahan, usia pertengahan dan Mari pulang. Kita berjago ya. Kita juga di depot. Buat terkejut. Kami kita mau kemana, Seng? Damkar. Damkar. Bagus sekali tuh mulut. Dan kami sukses.